Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Anwar SPD selaku fasilitator pendidikan guru penggerak, Ibu Kuliati Amin SPD selaku pendamping dan pengajar praktik kami. Pada hari ini saya akan melaksanakan wawancara pra-observasi coaching supervisi akademik dalam rangka melaksanakan aksi nyata pada tugas modul 2.3. Dan pada hari ini saya bersama dengan Ibu Herna, rekan guru kami di sekolah, untuk melakukan wawancara pra-observasi coaching supervisi akademik. Bagaimana kabarnya Ibu Herna? Alhamdulillah sehat. Baik, jadi pada wawancara hari ini saya akan bertanya kepada Ibu berkaitan dengan observasi yang akan saya laksanakan nanti di dalam kelas pada saat Ibu mengajar. Tentunya Ibu sudah tahu mengenai langkah-langkah kegiatan yang akan kita laksanakan di dalam kelas nantinya, seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Baik, nanti akan ada beberapa pertanyaan saya sampaikan kepada Ibu Herna, dan Ibu jawab saja sesuai dengan apa yang Ibu ketahui. Yang pertama, apa harapan Ibu dalam kegiatan coaching supervisi akademik ini? Kalau ditanya tentang harapan, tentu saya banyak berharap dari coaching ini. Saya banyak diberi pengetahuan, saya banyak diberi masukan, banyak diberi hal-hal yang bersifat positif. Oke, jadi ada harapan Ibu mengenai kegiatan coaching supervisi akademik nantinya. Ada hal-hal yang baru ya, yang menambah pengetahuan kita nantinya untuk pelaksanaan coaching supervisi akademik ini. Terus dalam pelaksanaan observasi nanti dalam kelas, materi apa yang akan Ibu bawakan pada kegiatan seperti ini? Insya Allah nantinya saya akan mengambil materi yang berentetan dengan materi saya sebelumnya, yaitu puisi rakyat. Di kelas 7. Oke, di kelas 7. Kemudian kalau boleh tahu, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi yang akan Ibu bawakan di kelas 7 nanti? Oke, untuk tujuan pembelajarannya, harapannya yaitu setelah mempelajari materi puisi rakyat, siswa nantinya mampu memahami seperti apa jenis-jenis dari puisi rakyat itu sendiri. Yang kedua, siswa mampu menentukan, membedakan yang mana ciri-ciri dari puisi rakyat tersebut. Oke, terus apa saja persiapan Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran nanti di dalam kelas, di kelas 7 ini? Untuk persiapan, banyak hal yang perlu saya persiapkan, namun yang pertama dan tentu yang paling penting yaitu rancangan pembelajarannya. Setelah di rancangan pembelajaran tentu ada media yang harus saya gunakan, kemudian ada materi yang tepat dengan hal-hal yang mengangkut dari pembelajaran itu sendiri. Contohnya alat dan bahannya seperti LCD-nya, pulpen dan sebagainya yang menyangkut pembelajaran. Oke. Kemudian tentu dalam proses pembelajaran di dalam kelas, Ibu tentukan ada menggunakan strategi, metode atau model barangkali yang akan Ibu terapkan seperti apa di dalam kelas nantinya? Untuk rancangan saya ke depannya, insya Allah saya akan mencoba metodenya inquiry dengan model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran kelompok. Oke, jadi menurut Ibu itu yang paling cocok ya diterapkan untuk materi pembelajaran? Iya, karena tujuannya kan mencari ciri-cirinya, membedakan. Jadi inquiry itu sendiri artinya menemukan. Ya, menemukan. Kemudian dalam proses pembelajaran di kelas, apa saja kesulitan yang Ibu hadapi, yang pernah Ibu hadapi di dalam kelas?
Kalau kesulitan sih ada beberapa. Yang pertama, ketika pembelajaran saya terkadang sulit mematik pertanyaan atau membuat pertanyaan yang mematik siswa untuk jauh lebih berpikir kritis. Kemudian untuk penguasaan kelas sendiri terkadang masih tidak begitu maksimal, karena dengan adanya beberapa siswa yang sulit untuk diatur. Jadi menurut saya untuk untuk kesulitan itu ya, saya mungkin di dua hal itu. Jadi salah satunya adalah pertanyaan pemantik ya. Pemantik artinya untuk merangsang siswa, menstimulasi siswa untuk bisa lebih aktif di dalam kelas. Ketika mengalami kesulitan di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, siapa saja yang sekiranya bisa membantu Ibu atau mungkin pernah membantu Ibu, memberikan masukan atau arahan, bimbingan kepada Ibu selama ini? Yang saya biasa lakukan, yang pertama itu saya mencari yang sesama guru mata pelajaran. Tentunya ketika kita berdiskusi dengan sesama guru mata pelajaran, mungkin ada beberapa saran yang disampaikan. Nah, ketika guru mata pelajarannya mungkin pada saat itu atau pada saat ini, apalagi sekolah kecil, saya tidak menemukan hanya satu saja. Jadi saya mencari guru-guru yang mungkin berbeda mata pelajaran, tapi mungkin ada di mana sikon dan suasananya itu pernah istilahnya diterima oleh guru yang bersangkutan sama dengan apa yang saya dapatkan di kelas. Jadi saya banyak berdiskusi dengan guru-guru yang lain. Oke, jadi meskipun di sekolah ini mungkin tidak ada guru sesama bahasa Indonesia, bisa bertanya kepada guru lain dengan beda mapel, tetapi pernah mendapatkan situasi kondisi yang sama di kelas. Mungkin juga salah satunya adalah ini Bu ya, di MGMP barangkali ya. Jadi ketika ada kesulitan seperti itu bisa kita diskusikan dengan teman-teman di MGMP. Kemudian menurut Ibu, kompetensi apa yang masih kurang dan perlu dikembangkan atau ditingkatkan dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas? Ada sih beberapa, namun bagi saya yang pertama itu adalah memang dari kompetensi pengetahuannya. Jadi untuk materi puisi rakyat ini, di pengetahuan siswa itu sebenarnya mereka bukan dari tidak tahu, tetapi mungkin karena ciri dari puisi itu karena banyak dan banyak perbedaan maupun dari puisi-puisi itu, akhirnya mereka sulit untuk membedakan. Jadi dari kekurangan itu saya rasa dari aspek pengetahuannya. Oke, aspek pengetahuan dari siswa yang masih kurang. Ya. Terus untuk setelah Ibu tahu mengenai yang masih kurang itu, kompetensi yang masih kurang, apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi itu? Yang pertama tentunya memang perlu ada perencanaan sebelumnya, harus ada memang istilahnya teknik apa yang perlu saya lakukan, dan saya insya Allah rencananya akan jauh lebih memberikan lebih contoh. Jadi dari contoh-contoh itu dari banyak contoh itu mereka nantinya akan bisa dengan mudah membedakan. Jadi kalau yang saya lakukan itu mungkin memperbanyak contoh, kemudian langsung praktik langsung di situ. Jadi saya tidak hanya semata menjelaskan begitu saja, tetapi betul-betul harus dilakukan dengan praktik. Oh ya, seperti itu ya. Jadi tadi Ibu berikan ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan memperbanyak contoh, kemudian memperbanyak praktik. Jadi langsung dipraktikkan oleh siswa di dalam kelas sehingga pemahaman mereka bisa lebih terbuka, bisa lebih memahami. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Erna.
Nanti kita bertemu lagi insya Allah besok di dalam kelas, di kelas 7 pada saat ibu mengajar saya akan melakukan observasi supervisi akademik. Terima kasih atas waktunya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya, satu, beri salam. Berdoa sebelum belajar. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum ibu lanjut pembelajaran, dengarkan dulu namanya, ibu cek kehadirannya. Abraham, Hadir Bu. Charlie, Hadir Bu. Nur Aulia, Hadir Bu. Wanita, Hadir Bu. Reskin, Hadir Bu. Balwa, Hadir Bu. Nur Aisyah. Hadir Bu. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum ibu lanjut pembelajaran pada hari ini, saya mau tanya dulu, masih ingat tidak pembelajaran yang kemarin atau pembelajaran sebelumnya? Masih. Ada yang bisa menjelaskan pembelajaran apa yang sudah kita pelajari di minggu di pertemuan sebelumnya? Ya, ada yang bisa menyebutkan ada berapa? Tujuh. Ya? Tujuh. Ada 7. Cair. Naikkan tangannya. Ayah. Ya. Seloka. Seloka. Ayah. Ayah. Ermina. Ayah. Talibun. Dan Syair. syair. Nah, itu tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah anak-anakku belajar hari ini tentang puisi rakyat, kalian nanti bisa membedakan dan bisa menemukan persamaan maupun perbedaan dari ketujuh puisi rakyat tersebut. Jadi, nah ini ada sebuah pantun, di mana pantun ini berkaitan dengan materi kita untuk hari ini. Dan saya mau mengajak anak-anakku semua untuk bernyanyi dengan lagu ini. Sudah tahu tidak liriknya? Sudah. Sudah dengar? Nah, kalau begitu kita bernyanyi ya sama-sama. 1, 2, 3. Lindung, lindung, kepala lindung, hujan diulik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki bersandung. Oh, ternyata ciri-ciri talibun seperti ini. Yang pertama itu Abraham apa? Ciri-ciri dari talibunnya? Bebas. Sebagai bentuk berisi bebas. Yang kedua, Carmina. Sudah paham? Paham. Lanjut. Dibaca ke tambah. Setiap barisnya terdiri dari Empat suku kata. 4 suku Kata. Ada kepercayaan di dalamnya. Pernah tidak dengar mantra supaya tidak lupa ke orang? Ya. Nah, ingat ya bahwa sebenarnya mantra itu sebenarnya adalah karena tidak konsentrasi. Yang lain dengarkan ya. Ya. Duduk bagi-bagi. Cakep. Aduh, saya tidak dibagi-bagi. Saya tanya dulu untuk tadi juga sawal yang termasuk pantun apa yang disampaikan tadi Heru? Cincin kamu. Iya, bagus sekali. Setiap nomor yang sama itu berkumpul dalam satu kelompok. Mulai dari hitungan Ya, satu, dua, mulai 1, 2, 3.
satu akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu materi perbedaan atau kesamaan dari visi rakyat. Menemukan perbedaan dan kesamaan visi rakyat. Persamaannya, seluruh visi rakyat semoga berbedaan. Berikut perbedaan semoga dan kampung dari satu dan duanya sama dengan warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu adalah bentuk Oke, kita kasih dulu aplaus untuk dari satu sampai dan 4. ya, kita kasih aplaus untuk hari pertanyaan pembelajaran kali ini. Nah, kita sudah memahami apa perbedaan dan persamaan dari ketujuh jenis puisi rakyat ini. Jadi diharapkan untuk pertemuan berikutnya yaitu membuat pantun atau membuat puisi rakyat. Saya harapkan keaktifannya, kefokusannya belajar lebih ditingkatkan kembali. Oke? Baik.